bahwasanya setiap orang itu mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tapi kenapa ya ada orang yang bisa sekolah, kemudian main, bantu orang tua, dan tetap istirahat yang cukup? Nah, rahasianya mereka bisa mengatur waktu mereka. Jadi, apabila kita bisa mengatur waktu, kita bisa menjadi rajin, sehat, dan disiplin. Nah, teman-teman semua, apakah kalian pernah lupa mengerjain PR karena kelamaan main? Ya, pernah. Oke, nah siapa yang suka tidur malam banget karena main HP? Ada yang suka begadang? Nggak ada ya? Berarti tidurnya itu jam 8 gitu ya? Nah, supaya hidup kita lebih teratur, kita bisa membuat jadwal harian. Dan jadwal harian itu seperti peta. Jadi memberitahu kita bahwa kita itu harus ngapain sih hari ini. Dan dengan jadwal harian itu kita bisa tahu kapan waktunya belajar, main, dan tidur. Adakah di sini teman-teman yang punya jadwal harian? Ada. Bagus. Nah, kalau semuanya diatur, kita tidak lagi bingung mau ngapain, ya kan? Ya. Nah, waktu belajar kan bisa jadi lebih fokus, mainnya juga ada jamnya nih, mainnya dari jam 2 sampai jam 3 misalnya. Nah, jadwal harian itu seperti ini. Misalnya jam 5 pagi bangun, kemudian sholat subuh, terus bantu orang tua, kemudian mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Nanti setelah pulang sekolah itu bisa tidur siang dulu atau bisa ngerjain PR, kemudian sorenya ngaji, terus malamnya tidur gitu ya. Nah, adakah di sini yang mempunyai jadwal harian tidur siang? Ada yang tidur siang enggak? Ada. Bagus sekali. Ternyata tidur siang itu banyak manfaatnya loh. Nah, ada manfaat tidur siang bagi kita, yaitu yang pertama, membantu otak itu lebih segar. Nah, kan paginya itu kita sekolah, teman-teman ya, maksudnya teman-teman itu sekolah. Kan pasti di sekolah kan capek ya belajar. Nah, kemudian pulang nih, pulang itu tidur siang. Nah, itu dapat membantu otak kita lebih segar. Kan otak kita lelah, kemudian ditidurkan, jadi segar gitu kan. Kemudian yang kedua, menambah energi dan semangat. Nah, di sekolah pasti kan capek, lelah belajar. Nah, dengan tidur siang ini dapat mengisi energi yang telah habis gitu, telah habis di sekolah. Nah, dengan tidur siang ini energi kita dapat bertambah. Jadi bangun-bangun dari tidur siang itu kita jadi semangat gitu. Nah, kemudian yang ketiga manfaatnya menenangkan pikiran dan emosi. Pasti kan di sekolah ke gelut karo koncone tahu toh kita. Nah, misalnya misal di sekolah itu capek, kadang koncone gak nesu-nesuan, kok priye ngono dhewe stres ngono to bare tidur siang. Nah, tidur siang itu bisa membuat otak, hati, dan pikiran itu menjadi tenang. Nah, kemudian dengan tidur siang ini bisa mengurangi rasa ngantuk di sore hari. Nah, teman-teman di sini apakah sore harinya mengaji? Ya. Nah, sebelum berangkat, misalnya sebelum mengaji itu kita seharusnya tidur dulu. Jadi, pas ngaji itu tidak ngantuk. Itu ya teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman di sini semuanya apakah punya HP semua? Ya. Punya. Ada yang tidak punya? Enggak ada yang pasti punya HP semua. Nah, sekarang siapa yang suka main HP? Pasti suka semuanya. Apalagi ada TikTok ya kan, scroll TikTok. Ya enggak? Iya. Nah, boleh kok main HP itu boleh, tapi asal tidak berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, tapi kalau kita kok terlalu lama ini scroll HP, scroll TikTok, scroll YouTube, terus main game, nah itu kan sangat bahaya ya teman-teman. Salah satunya itu ya lupa waktu. Nah, kita scroll HP terus, lupa waktu sholat, nanti lupa waktu makan. Bahaya yang kedua yaitu mata cepat lelah. Kalau kita kelamaan main HP pasti kan matanya itu lelah toh. Nah, itu sangat tidak baik. Nah, kemudian sulit tidur. Kalau sudah scroll terus pasti tidak ngantuk toh.
nek scroll ini, oh apik, misalnya pakai scroll apik, terus bagus terus kan saja tidak tidur. Jadi tidak baik ya teman. Nah salah satu agar kita itu tidak kecanduan HP, maka kita harus membatasi waktu kita main HP. Misalnya jangan tidur sambil main HP, makan itu ya jangan sambil main HP karena sangat bahaya teman-teman. Kalau kita tidur kok sambil main HP, misalnya kita tidurnya miring loh, terus main HP miring gini loh, nah itu matanya itu cepat lelah, terus sakit ini loh, sakit lehernya, punggungnya. Nah, kalau kita tiduran kok sambil main HP itu tidur kita itu jadi terganggu ya, karena misalnya kita udah ngantuk banget tapi sebentar mau scroll dulu kan, scroll gitu kan. Nah kan nek scroll kalau tiduran gini kan ada cahayanya. Nah cahayanya itu nek kelamaan itu bisa membuat kita menjadi susah tidur. Misalnya tadinya udah ngantuk banget terus scroll sebentar jadi tidak ngantuk. Nah, itu sangat bahaya untuk tiduran sambil main HP. Kemudian ada di sini yang kalau makan itu harus sambil makan HP. Ada. Nah itu sangat tidak baik teman-teman. Karena kalau kita itu fokus misalnya kan makan, tapi kan mata kita kan tertuju pada HP loh. Nah itu kan membuat apa ya? Mama ini kayak orang kosong. Nah jadi kan kita tidak sadar ya, maksudnya fokusnya di HP. Jadi makanan itu tidak terkunyah dengan baik gitu loh. Tidak sadar makannya tuh banyak atau sedikit. Dan dengan makan sambil nonton HP itu jadi tidak menikmati makanan gitu loh. Misalnya makan kalau nonton HP, nah ini toko-toko makan setek, jadi kan dia orang masaknya sama. Nah itu sangat tidak baik ya. Nah saat makan itu seharusnya yuk dijauhkanlah dari HP. Teman-teman di sini main HP itu sehari itu berapa jam? Nggak tahu. Nah sebaiknya teman-teman saat makan itu kita harus menjauhkan HP dari jangkauan kita agar kita itu makannya itu yuk enak gitu loh, ya kan? Nah ingat juga ya teman-teman, HP itu bukan musuh kita. HP itu yuk bermanfaat, tergantung kita yang menggunakannya. Nah mungkin dari sini ada yang mau bertanya. Oke, dengan Mbak siapa? Oke, dengan Mbak Cynthia, pertanyaannya apa ya Mbak Cynthia? Kak, boleh nggak sih HP utama kalau udah habis belajar? Boleh banget kok. Asal waktunya itu dibatasi ya. Maksudnya kita boleh main HP setelah belajar. Nah, misalnya nih setelah belajar sudah selesai ngerjain PR, nah boleh main HP yuk 30 menit atau 1 jam. Nah, setelah main HP itu bisa cari aktivitas lain seperti bantu orang tua atau mungkin tidur atau mungkin main dengan teman-teman. Pokoknya itu jangan main HP terus, mainnya itu sama teman-teman gitu. Ada lagi? Ada. Oke, dengan Mbak siapa? Nurfi. Oke Mbak Nurfi, pertanyaannya apa ya? Boleh nggak Kak main dulu baru belajar? Gini Mbak Nurfi, boleh kok kita itu main dulu kemudian baru belajar, asalkan kita itu sudah mempunyai jadwal harian. Kalau kita sudah membuatnya jadwal harian, jadi kan kita tahu kapan waktunya main, kapan waktunya belajar. Dan di jadwal harian itu kita harus menentukan waktunya, misalnya mau main 1 jam dulu atau 30 menit dulu, tapi asalkan tugas-tugasnya itu terselesaikan gitu ya Mbak Nurfi? Iya. Nah, ada lagi teman-teman? Ada. Oke, dengan Mbak siapa? Fauza. Oke, Mbak Fauza. Gimana Mbak Fauza? Kak, bagaimana caranya supaya aku bisa disiplin waktu? Jadi Mbak Fauza, kita itu bisa belajar disiplin itu mulai dari hal kecil. Misalnya itu tidur tepat waktu, kemudian bangun pagi. Nah, kemudian bisa juga belajar tepat waktu. Terus jangan main HP terus-terusan. Nah, lama-kelamaan dari hal-hal kecil tersebut kita bisa menjadi terbiasa dan kita bisa menjadi disiplin gitu ya teman-teman. Apakah ada lagi? Tidak ya, mungkin cukup ya karena